bawahnya beliau mengutip Nazm Zubat. Mungkin saya mau bahas sedikit tentang Nazm Zubat. Ini kitab sebenarnya darsun wa ta'lim, pelajaran yang disampaikan oleh ulama besar yang semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, hafizahullah wa ra'ah, dan pernah singgah di Ternate, pernah sampai di Ternate. Ini kitab ini. Dulu Al-Habib Abu Bakar, saya waktu itu juga tidak ada di Ternate. Pernah datang tahun berapa saya lupa itu. Ya, Habib Zain bin Usmaid. Habib Zain bin Ibrahim bin Usmaid itu ulama besar, pernah injak Ternate. Beliau usianya sudah sepuh, 80 tahun mungkin, lebih. Sekarang sudah tidak lagi mengajar, membuka pesantren, sudah beliau khalwat, sudah ibadah full. Itu. Beliau itu ahli fikih di zaman sekarang. Sampai sebagian ulama menyebutkan Imam Syafi'i fi hadzal zaman. Imam Syafi'i di zaman sekarang itu beliau. Dan ini kenapa kitab ini banyak mengutip Nazm Zubat. Ini ditulis oleh muridnya, namanya Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Jadi Habib Zain mengajar, kemudian ditulis oleh muridnya, dijadikan kitab. Dan ini beliau hafal di luar kepalanya. Beliau ngajar gak baca kitab, beliau dari hafalan. Dan beliau hafal Zubat itu di luar kepala. Bahkan dapat info beliau itu sampai hari ini masih punya jadwal khusus mengulang hafalan-hafalan ilmu yang dulu beliau hafal. Sampai sekarang. Dan memang orangnya luar biasa di dalam mujahadah, dalam menuntut ilmu itu. Hafalan-hafalannya itu sangat banyak. Nah ini Zubat beliau hafal di luar kepala. Di luar kepala dihafal. Ini semua pelajaran beliau sampaikan dari hafalan. Dari hafalan, bukan dari bacaan, dari hafalan. Murid nulis jadi kitab. Beliau sangat cinta dengan kitab fikih. Terlebih khusus beliau sangat mencintai ilmu fikih, ilmu yang berkaitan dengan masalah ibadah, baik dia sifatnya ibadah, muamalah, munakahah, muaqabah. Nah, kitab Zubat menjadi kitab induk semua pesantren ahli sunnah wal jamaah itu. Ketika sudah masuk kelas terakhir atau sudah mau lulus, biasanya diajarkan kitab Zubat. Yang menyusun kitab Zubat, beliau orang Palestina, namanya Ahmad bin Hussein bin Ali bin Ruslan, lahir di kota Romlah, wafat di Maqdis, Baitul Maqdis, Palestina. Beliau dilahirkan pada tahun 773 Hijriah. 773 Hijriah. Wafat 844 Hijriah. Laqab beliau, julukan beliau Syihabuddin. Syihabuddin artinya meteor agama. Kemudian kunya beliau Abul Abbas. Disebutkan di dalam tarajum, kitab-kitab managib, termasuk managib beliau, itu ulama menyebutkan kana imaman, faqihan, allamatan, mutasawwifan, mufassiran, muhaddithan, lugawiyan, muwarrikhan, alima ilmi al-haywan wal nabat wal hisab wal faraid wa ghairi dzalik min sa'iril ulum wa ghairi dzalik min sa'iril ulum. Beliau seorang imam, allamah, sangat banyak ilmunya, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli tafsir, ahli hadis, ahli bahasa, ahli matematika, ahli ilmu waris,
ahli ilmu hewan, ahli ilmu tumbuh-tumbuhan, dan masih banyak wa ghaira dzalik min sa'il ulum, dan masih banyak ilmu-ilmu lainnya yang beliau kuasai. Jadi Ibnu Ruslan itu bukan hanya ahli fikih, tapi tadi banyak ilmu dikuasai. Wa aqidatul asy'ariyah, wa kana as'ariyah al-aqidati wa sufiyah al-manhaji wa suluki, wa qara'a kitab awarifil ma'arif. Beliau berakidah Asy'ari dan seorang sufi yang menempuh jalan tariqah, dan beliau sering membaca kitab yang namanya Awariful Ma'arif dalam ilmu tasawuf. Kitab ini ditulis oleh Imam Suhrawardi. Imam Suhrawardi ini adalah murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani, dan juga sanad keilmuannya bersambung kepada Ibnu Arabi. Jadi beliau padukan tuh ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani dengan ilmunya Ibnu Arabi. Dan keturunan sahabat Imam Suhrawardi, keturunan sahabat Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Imam Ibnu Ruslan membaca kitab tersebut. Kemudian Al-Imam Sakhawi menyebutkan dalam kitab Ad-Daw'il Lami', beliau punya ayah bukan ulama, tapi seorang pedagang, punya dukanun, punya satu toko. Jadi ayahnya itu sering memerintahkan Ibnu Ruslan yang masih anak-anak untuk menjaga toko. Tidak disuruh belajar, tapi ayahnya orang soleh, ibunya juga orang wanita yang soleh. Cuma memang profesinya pedagang. Jadi dari kecil Ibnu Ruslan itu disuruh jaga toko. Ibnu Ruslannya ternyata ketika berjalan menuju ke toko dipikir oleh ayahnya ini pergi ke toko, ternyata beliau pergi ke sekolah belajar ilmu agama. Nama sekolahnya Al-Madrasatu Al-Khosikiyah yang ada di kampungnya, di kotanya Romlah. Setiap pergi ke toko, tidak ke toko, beliau ke sekolah belajar. Yashtagilu bil ilm, mulai sibuk dengan ilmu, mempelajari ilmu bahasa, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu nazam, ilmu syair, ilmu kawafi, ilmu arud, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab dan puisi dan sastranya. Itu dari kecil beliau. Akhirnya mungkin orang tuanya melihat dia punya semangat bukan untuk menjadi wirausaha, tapi punya semangat untuk menuntut ilmu agama, maka mereka mendukung setelah itu. Sehingga beliau hafal Al-Quran itu agak terlambat dibanding dengan ulama-ulama yang lain. Ibnu Mubarak itu hafal Al-Quran umur 4 tahun. 4 tahun. Imam Syafi'i menghafal Al-Quran hifdzan jayyidan, dengan hafalan yang sangat baik, 7 tahun. Nah, Ibnu Ruslan menghafal Al-Quran kana hafizal Quran nahwa 10 sinin, usia 10 tahun. Itu kata ulama terlambat zaman itu. Kalau kita zaman sekarang ya hafal juga 30 juz amma. Juz 30, bukan hafal 30 juz. Beda tipis saja. Ya, alhamdulillah sudah hafal juz 30. Kalau mereka alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Jadi 10 tahun bagi mereka sudah telat, sudah terlambat menghafal Al-Quran. Namun kesungguhannya belajar luar biasa. Beliau belajar dari guru ke guru, sehingga diceritakan oleh para ulama beliau hijrah ke Magdis karena di situ tempat pusatnya ilmu. Banyak ulama-ulama dari berbagai negara biasanya singgah ke tempat suci ketiga itu. Kan tempat suci umat Islam kan yang disebutkan oleh Nabi 3, Makkah, Madinah, sama Baitul Maqdis. Ulama berkumpul di situ, beliau belajar kepada para ulama. Sampai soro aliman, menjadi orang alim, dan beliau akhirnya diangkat menjadi guru di sekolahnya yang ada di Romlah.
namanya Al-Madrasah Al-Khasiqiyah. Waliya tadrisa thumma darrasa huna muddatan thumma tarakaha. Di sekolah tersebut beliau sibuk mengajar bertahun-tahun dalam waktu yang beberapa saat di situ. Setelah itu beliau tinggalkan untuk rihla ilmiah, melakukan perjalanan untuk belajar ilmu dari ulama ke ulama. Di antara guru beliau yang disebutkan di dalam manaqib beliau, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita kenal beliau sebagai seorang Amirul Mukminin fil hadis yang mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau belajar juga kepada Al-Imam Abu Hurairah Ibn Zahabi, anak daripada Al-Imam Az-Zahabi. Namanya Abu Hurairah Ibnu Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Kemudian beliau belajar kepada Imam Al-Khalqasandiyu. Beliau membaca kitab fikih Syafi'i, namanya Al-Hawi As-Saghir, karya Imam Al-Kuzawaini. Itu dipelajari langsung kepada Imam Al-Khalqasandiyu. Kitab Al-Hawi As-Saghir ini adalah kitab yang merangkum kitab daripada Al-Imam Ar-Rafi' berjudul Fathul Aziz ala Syarhil Wajiz. Dan kitab Fathul Aziz ini adalah kitab yang menjelaskan kitab fikihnya Imam Ghazali. Nama kitabnya Al-Wajiz, ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Bahkan Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi mengatakan dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, "Law kana Al-Imam Al-Ghazali nabiyan lakanat mu'jizatuhul wajiz." Seandainya Imam Ghazali ini seorang nabi, maka mukjizatnya adalah kitab Wajiz. Sebagaimana Rasulullah SAW, mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Seandainya, kata Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Dan Imam Nawawi juga merangkum kitab tersebut, kitab Al-Wajiz. Beliau berikan judul Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftiyin. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ada disebut Al-Hawi As-Saghir, ada yang disebut Al-Hawi Al-Kabir. Al-Hawi artinya ensiklopedia, kumpulan-kumpulan hukum-hukum mazhab Syafi'i. Yang besar namanya Al-Hawi Al-Kabir. Al-Hawi Al-Kabir ada 19 jilid, ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi. Al-Imam Al-Mawardi menjelaskan kitab Mukhtasar Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani, beliau adalah muridnya Imam Syafi'i secara langsung. Tapi Imam Al-Mawardi ini tidak sezaman. Maksudnya waktu sudah beberapa ratus tahun baru disarahkan itu. Karena beliau wafat pada tahun 450 Hijriah. Sedangkan Imam Al-Muzani ini sezaman dengan Imam Syafi'i. Karena sebagai murid, Imam Syafi'i lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah. Ini salah satu gurunya, Imam Ibn Ruslan. Kemudian beliau juga belajar kepada Imam Bulkini dan membaca kitab Sahihul Bukhari di hadapan Imam Bulkini. Wa azina lahu bil ifta, dan diizinkan kepada beliau untuk memberikan fatwa hukum. Memberikan fatwa hukum. Kemudian beliau mempelajari ilmu matematika dan ilmu faraid, ilmu waris kepada ulama bernama Ibnul Haim. Dan masih banyak guru-guru beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saking banyaknya guru-guru beliau. Tapi itulah guru-guru yang ibaratnya namanya dikenal di kalangan para ulama. Beliau punya kitab berkah, kitab ini Zubat, dipelajari di berbagai belahan dunia Islam. Bahkan bukan sekedar dipelajari, dihafal. Di pesantren-pesantren diwajibkan untuk dihafal kitab Zubat, karena dia mencakup seluruh ilmu asas agama Islam, akidah, masalah hukum, dan tasawuf akhlaki. Beliau menulis kitab tersebut, itu beliau tidak sekedar menulis dan menyebarkan, tapi memang niatnya itu
yang membuat kitab ini menjadi berkah dan bertahan lama hingga saat ini, karena beliau menulisnya itu dengan niat yang sangat ikhlas. Itu diceritakan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Ketika beliau menulis kitab Zubat, nazom tersebut, beliau tulis di atas kapal yang mengangkut penumpang. Di tengah laut beliau menulis kitab atau nazom Zubat tersebut. Beberapa waktu setelah sudah selesai beliau menulis nazom itu, beliau lemparkan ke laut. Maka orang-orang yang menyaksikan beliau sibuk menulis kitab, susah payah menulis kitab tersebut, kemudian dilemparkan ke laut. Mereka bertanya kepadanya, kenapa engkau membuang ke laut? Sudah susah payah menulis. Beliau katakan, kalau niat saya ikhlas, pasti Allah akan menjaga kitab ini. Tapi kalau saya menulisnya bukan karena Allah, bukan karena keikhlasan, maka kitab ini akan hancur. Ternyata ada nelayan yang sedang memancing, dia menjaring ikan dengan jaringnya, diangkat itu jaring, kitab itu masuk di dalam jaring tersebut. Maka nelayan itu membuka itu kitab, dan memang Allah takdirkan di kampungnya nelayan tersebut ada seorang ulama yang tinggal di kampungnya. Maka nelayan itu memahami ini kayaknya kitab membahas tentang masalah agama. Dia kembali ke daratan, bertemu dengan ulama tersebut, diserahkan kitab. Ini saya temukan kitab di lautan waktu menjaring ikan. Maka ulama itu membaca, ternyata kitab ini sangat luar biasa. Kemudian ulama inilah yang menyebarkan sampai akhirnya terkenal itu kitab, tersebar di penjuru dunia Islam. Itu buah dari apa? Keikhlasan. Makanya Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau mengatakan, ma ta'ishu kitabatun yaktubuha katibuha liya'isha minha. Tidak akan bisa hidup sebuah kitab atau tulisan yang ditulis oleh penulisnya hanya sekedar mencari pemasukan atau hanya sekedar untuk dagang. Itu kitab agama gak akan bisa bertahan lama. Ya, kitab-kitab yang bertahan lama ribuan tahun sampai hari ini, itu kitab-kitab hadis itu umurnya ribuan tahun, bukan baru 40-50 tahun, ribuan tahun. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Musnad Firdaus, Sunan Ad-Darimi, Al-Mustadrak, Al-Hakim, itu ribuan tahun semua. Tapi sampai hari ini coba lihat, di mana-mana ada. Apa yang membuat dia bisa bertahan lama dan memberikan manfaat kepada umat? Niat dari pengarangnya. Mereka lakukan itu, menulis bukan mencari duniawi, tapi betul-betul untuk ibadah, untuk menghidupkan agama Islam dengan ilmu. Kemudian ulama-ulama yang tidak memiliki keturunan sekalipun, mereka memiliki anak dari jalan yang lain. Imam Nawawi itu produktif mengarang kitab. Sampai dihitung itu dengan usianya yang hanya 45 tahun, lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Ada yang mengatakan 45 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Dengan usianya yang sangat singkat di dunia ini, tapi tulisan-tulisannya itu sangat banyak. Kitabnya itu sangat banyak. Sehingga mereka menghitung, Imam Nawawi itu kalau mulai menulis dengan kitab yang beliau miliki, yang beliau tulis, itu dari dalam perut sudah mulai tulis kitab. Kenapa bisa seperti itu? Beliau mampu menulis kitab dengan jumlah yang sangat banyak, dengan usia yang hanya singkat, 45 tahun. Allah berikan keberkahan waktu kepada beliau. Tapi Imam Nawawi punya anak di jalan yang lain. Apa itu? Kitab-kitabnya. Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, mengatakan kitabul alim waladuhu al-mukhallad. Kitabnya orang alim adalah anaknya yang abadi. Sama-sama mendatangkan pahala. Anak yang soleh mendatangkan kebaikan kepada orang tuanya. Ini anak yang soleh, ini anak yang baik di hari kiamat,
Kalau Allah sudah selesai proses sampai memasukkan dia ke surga, dalam surga dia cari orang tuanya. Dia cari orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ada di surga, dia menangis dalam surga. Sampai malaikat bingung. Ada orang menangis dalam surga. Maka malaikat menghampiri orang yang menangis tersebut. Ditanya, kenapa kau menangis? Ini sudah dapat kenikmatan yang luar biasa di dalam surga, masih menangis. Dia katakan, orang tua saya tidak ada di dalam surga. Saya cari tidak ada. Maka Allah Ta'ala memanggil malaikat dan Allah Maha Tahu. Wahai malaikat, kenapa di surga harus ada orang yang menangis? Malaikat ditegur oleh Allah. Di surga masih ada orang menangis. Maka malaikat melaporkan, ya Rabb, dia mencari orang tuanya, tidak ada di surga. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wahai malaikat, coba pergi ke neraka, lihat orang tuanya. Cari orang tuanya sampai dapat. Dan buatlah dia ridho. Dan jangan sampai membuat dia menangis lagi di dalam surga. Dicari sama malaikat, dapat orang tuanya, ditarik masuk ke dalam surga. Jangan main-main tuh. Waladun solehun. Nah sebaliknya, kalau kita gak didik anak kita dengan baik, kemudian tumbuh besar jadi jahat, kita sudah di surga, dia tarik masuk ke neraka. Ada riwayatnya. Gitu. Nah mereka punya anak soleh. Ada yang lewat anak soleh. Ada yang lewat kitab. Itu kitab yang kita baca mengalir terus pahalanya ke Imam Nawawi itu. Baru yang dibaca bukan hanya di sini, di seluruh dunia dibaca, dunia Islam. Ada juga ulama yang tidak punya tulisan kitab, tapi dia punya jalan yang lain. Nah, seperti siapa? Al-Imam Abu Hasan As-Sazili yang lahir tahun 571 Hijriah, wafat 656 Hijriah. Tidak punya kitab, hanya punya kitab doa, Al-Hizb Bahr, dan beberapa wirid-wirid. Tapi kitab-kitab ilmu nggak ada. Apakah beliau kekurangan? Apakah beliau nanti di kuburan tidak mendapatkan pahala? Enggak. Beliau punya jalan lain lagi, punya jalan tol yang berbeda. Beliau katakan begini ketika ditanya, engkau tidak punya karangan kitab? Beliau mengatakan, kutubi ashabi atau ashabi kutubi, murid-muridku itu adalah kitab-kitabku. Jadi beliau mencetak murid-murid yang mengarang kitab. Beliau tidak mengarang kitab, tapi mencetak murid-murid menjadi ulama besar yang mereka juga banyak mengarang kitab. Seperti siapa muridnya? Abu Abbas Al-Mursi. Muridnya juga Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, menulis kitab Al-Hikam. Sama halnya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Itu tidak punya karangan kitab ilmiah, tapi murid-muridnya puluhan ribu jadi mufti, jadi wali. Nah, mereka punya jalan. Sekarang kita pilih jalan kita nih untuk dapat amal-amal jariah. Kalau gak bisa lewat itu, anak soleh lah minimal, bisa mencetak anak soleh. Nah ini sekilas tentang Ibnu Ruslan. Nah Ibnu Ruslan ini mereka punya tradisi sama seperti ulama-ulama terdahulu. Sebenarnya tradisi ini kita harus ikuti. Kalau membaca buku tidak potong-potong. Tidak, mereka kalau baca min awalihi ila akhirihi. Baca kitab itu yang benar, atau membaca buku-buku ilmu lainnya. Yang benar itu bacanya jangan lewat daftar isi, kemudian kita baca. Daftar isi baca, tapi yang benar itu baca dari awal sampai akhir. Kalau sudah pernah baca dari awal sampai akhir, kemudian pakai baca, kita pilih di bab mana yang kita suka, boleh. Yang penting sudah pernah baca dari awal sampai, sehingga tidak salah paham. Yang kedua, keberkahan tidak dapat. Ada seorang ulama bernama Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dalam kitabnya Safahat min Sabril Ulama menulis dalam kitab tersebut, Al-kitabu la yu'tika sirrahu illa idza qara'tahu kullahu. Kitab itu yang kau baca tidak bisa memberikan rahasianya kepadamu
terkecuali engkau membaca secara tuntas min awwalihi ila akhir, dari awal sampai akhir. Kemudian kalau ada anak-anak yang memang punya himmah di dalam menuntut ilmu agama, didukung. Itu pilihan dari Allah. Jangan kita jerumuskan, ini sudah senang ini di dalam memperdalam ilmu agama, kita alihkan ke ilmu yang lain. Itu namanya orang yang sangat rugi, orang tua yang sangat rugi. Karena orang pilihan saja yang diberikan cinta kepada ilmu agama. Itu hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah berikan orang itu paham akan agamanya. Yufaqihu fid din. Jadi dukung dia. Dan itu tidak mudah dipilih oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang punya kecintaan di dalam memperdalam ilmu agama. Nah, ini sekilas tentang Ibnu Ruslan. Dan kitab Zubat ini kitab yang mendapatkan perhatian besar dari para ulama mazhab Syafi'i. Perhatian besar. Buktinya mereka mensyarahkan kitab tersebut, menjelaskan kembali. Ada ayah dan anak, kedua-duanya ulama besar. Yang pertama ayahnya namanya Imam Ahmad Syihabuddin Ar-Romli. Itu mensyarahkan kitab Zubat berjudul Fathur Rahman. Beliau punya anak ulama besar di Mesir bernama Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Romli, julukannya Syamsuddin, juga menjelaskan kitab Zubat berjudul Ghayatul Bayan. Kemudian ada ulama bernama Imam As-Safawi. Beliau mensyarahkan dan menjelaskan isi kitab Zubat dengan judul Fathus Somad. Ada juga ulama bernama Syekh Yusuf Al-Battah Al-Ahdal, mensyarahkan kitab Zubat berjudul Faidul Minan. Ada juga ulama bernama Syekh Muhammad Al-Bari Al-Ahdal, mensyarahkan kitab Zubat berjudul Ifadatus Sadah Al-Umat bitakhriri ma'ani nazmi Zubat. Dan masih banyak ulama-ulama, mereka menjelaskan kembali isi kitab Zubat. Artinya apa? Kitab ini berkah. Kitab ini mendapatkan keberkahan dan memberikan manfaat kepada umat Islam. Semua ulama mazhab Syafi'i pasti pernah menghafal minimal. Kalau tidak bisa hafal semua, dihafal separuh. Kalau tidak bisa separuh, di mukaddimahnya. Itu. Dan di mukaddimahnya itu ada bab tentang tasawuf akhlaki. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahim qalbun qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dengan Allah adalah manusia yang hatinya keras. Nah, hati yang keras itu adalah orang yang paling jauh dengan Allah. Walaupun seakan-akan dia dekat lewat ibadah, tapi hatinya ini kotor, hatinya ini keras, dia justru jauh dari Allah. Ini beliau ambil, ini nazam dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukfirul kalam bi ghairi dzikrillah. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatul qalb wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbu wal qasi." Jangan kalian banyak berbicara selain zikir kepada Allah. Berbicara, ngobrol boleh, gak dilarang, tapi jangan terlalu kebanyakan. Perbanyaklah zikir. Karena banyak ngobrol, banyak berbicara dengan hal-hal yang sia-sia, hal yang tidak mendatangkan dosa, tapi ngobrol yang tidak ada manfaat, itu mengeraskan hati. Dan manusia yang paling jauh dengan Allah adalah manusia yang hatinya keras. Di dalam Musnad Al-Bazzar juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atun minasyaqa, ada 4 jenis manusia yang paling celaka. Jadi ini 4 jenis manusia yang paling celaka. Jumudul ain, ada manusia yang susah menangis karena dosa.
Yang kedua, qaswatul qalb, manusia yang memiliki hati yang keras, hati yang keras. Yang ketiga, tulul amal, angan-angan tentang duniawi terlalu panjang. Jadi dia selalu menghayal terus dunia, gak pernah dia memikirkan itu akhirat. Yang keempat, al-hirsu ala dunia, orang yang rakus terhadap dunia. Ini 4 jenis manusia yang paling celaka jika dia mengalami 4 keadaan tersebut. Ibnu Ruslan membuat syair obat daripada hati yang keras. Dalam syairnya beliau katakan, wa dawa'u qalbika khamsun 'inda qaswatihi fadum 'alaiha tafuz bil khairi wa zafari khala'u batnin wa qur'anun tadabbaruhu kadza tadarru bakin sa'ata sahari kadza qiyamuhu junhal laili awsatahu wa antu jalisa ahlal khairi wal khabari. Ini syair dari Ibnu Ruslan. Beliau mengajarkan kepada kita cara mengobati hati yang keras. Beliau katakan ada 5 obat bagi hati yang keras. Rutinkan, tafus bil khairi wa zafari, engkau akan sukses di dunia dan di akhirat dengan kebaikan dan kesuksesan. Obat hati yang pertama, khala'u batnin, banyak berpuasa, yaitu puasa-puasa sunnah, itu perbanyak. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan tadabbur, memahami, butuh guru di situ, tafsirannya seperti apa, ya, kandungan maknanya seperti apa, dan diamalkan. Yang ketiga, berdoa di akhir malam dalam keadaan menangis. Dan yang keempat, sholat apabila malam telah gelap di pertengahan malam. Dan yang kelima, banyaklah duduk dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang berilmu. Nah, inilah obat-obat hati yang diajarkan oleh Ibnu Ruslan. Terakhir, beliau ini banyak menulis kitab, tapi yang terkenal itu kitab Zubat. Di dalam ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf akhlaki, beliau tuangkan dalam kitab Zubat. Beliau juga punya tafsir Al-Quran, menulis tafsir Al-Quran, tapi makhtutat. Sebagian ulama mengatakan masih berupa manuskrip. Beliau juga punya kitab membahas Al-Qira'atul Ashra, 10 cara membaca Al-Quran. Kalau yang masyhur kan Al-Qira'atu Sab'ah, ya, membaca atau 7 cara bacaan Al-Quran. Kemudian beliau juga punya kitab tentang ilmu rijal, tentang masuk kepada bab manaqib dan sejarah, judulnya Tabaqatu Syafi'iyah. Kemudian juga beliau menulis kitab tentang ilmu bahasa Arab, berjudul I'rabul Alfiyah, yang membahas tentang i'rab, analisis kata di dalam kitab Alfiyah Ibn Malik. Dan luar biasa juga beliau punya kitab Mukhtasar Hayatul Haywanil Kubra, karya Imam Ad-Damiri, yang menjelaskan tentang ilmu hewan, ilmu zoologi, dan juga ilmu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, botani, ilmu botani tentang tumbuh-tumbuhan. Kemudian beliau juga mensyarahkan kitab Sunan Abi Daud 11 jilid. Beliau terangkan Sunan Abi Daud, dan ini dicetak ada 11 jilid. Nah, ini sekelumit dari biografi pengarang kitab Zubat. Mudah-mudahan kita bisa dapat syafaat mereka, dan Allah berikan rizki kepada kita mencintai dan menghormati para ulama-ulama terdahulu kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama mereka di yaumil qiyamah. Beruntung orang-orang yang dipilih bisa mencintai ulama-ulama terdahulu. Itu orang-orang pilihan. Ya, kita jaga ini rasa cinta, kita minta kepada Allah tanamkan dalam hati kita dan anak turunan kita menjadi orang-orang yang menghormati, mencintai para ulama dan mencintai ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.